Sampai kemarin di Mu'alaf Center kan disuruh ruqyah lagi ya, ruqyah lagi gitu. Saya udah ruqyah kayaknya waktu di Jawa, saya bilang gitu. Enggak ruqyah lagi katanya. Saya ruqyah lagi gitu. Nah waktu ruqyah yang kedua itu panic attack saya hilang. Saya sampai hari ini nggak pernah lagi merasakan panic attack. Nah dari situ saya menyadari, oh iya, dari saya didoain Pak Kiai itu yang kepala saya bagian belakang sampai hari ini. Padahal sakit kepala bagian belakang itu sudah saya rasakan dari SMP, Pak. Sampai ibu saya bawa ke dokter, kenapa anak saya suka sakit kepala bagian belakang gitu. Sampai hari ini saya nggak pernah sakit kepala bagian belakang. Itu jadi kayak wow. Dan tuntunan Allah tuh apa ya? Satu-satu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Sampai setelah itu kan udah tuh Pak syahadat ya. Di Kaliwungu saya pulang ke sini ke Lombok. Saya pulang ke Lombok, teman-teman udah bingung. Awalnya gini teman, Susi kalau sudah sampai Lombok nggak boleh lagi sama suaminya. Lah, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ge? Ya. Alhamdulillah. Lebih afdol mungkin memperkenalkan diri ke pemirsa sahabat Mu'alaf TV. Nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Wahyu Kristina. Memang dari kecil pemberian orang tua namanya itu. Saya berasal dari agama awalnya dulu agama Kristen. Dan saya asli dari kelahiran Ponorogo tapi besar di Kaliwungu, Semarang. Kaliwungu, Semarang ya. Saya mau tanya tentang keluarga dulu. Boleh. Ibu nomor keberapa? Saya 5 bersaudara, saya anak terakhir nomor 5. Anak nomor 5. Ya. Yang lain agamanya apa, Bu? Ibu saya masih Kristen. Masih Kristen, Bapak? Bapak sudah almarhum. Kemudian kakak saya nomor 1 ikut suaminya Muslim. Kakak saya nomor 2 memang dari kecil dia Islam. Kakak saya nomor 3 ikut suaminya Muslim. Kakak saya nomor 4 masih Katolik. Gitu. Saya mu'alaf tahun 2021 kemarin. Oh, Masya Allah. Jadi baru-baru kemarin ya? Ya. Itu 2021 itu pas lagi apa corona ya, Bu ya? Ya, pas corona, pas setelah Lebaran bulan Mei. Sebelum Ibu masuk Islam itu dulu itu basicnya seperti apa? Aktif di gereja kah atau di kegiatan-kegiatan keagamaan kayak gitu? Saya aktif di gereja, aktif dengan segala kegiatan, dan saya pikir hampir tidak pernah absen untuk tidak ke gereja setiap minggunya. Kemudian hari-hari yang lain juga, kalau biasanya kita kan wajibnya ibadah setiap minggu ke gereja, saya lebih dari itu karena banyak kegiatan yang saya ikuti gitu. Jadi banyak banget saya aktif di gereja. Jadi saya aktif di gereja karena ibu saya kan Kristen. Jadi karena bapak saya meninggal waktu saya masih umur 2 tahun, sehingga ibu saya itu single parent. Jadi beliau lebih banyak bekerja untuk kita. Nah, akhirnya kakak-kakak saya itu hidupnya dititipkan sama Pak D, Bu D gitu. Nah, saya dari kecil yang ikut ibu saya. Jadi saya yang betul-betul dididik sama ibu saya untuk ke gereja. Dari kecil tetap dididik untuk ke gereja, dan saya taat sampai 2 tahun yang lalu saya mu'alaf itu. Dan waktu itu aktif dalam semua kegiatan gereja. Saya menikah juga dengan orang Nasrani juga. Jadi seperti itu sih, Pak. Itu yang dari kecil sudah Muslim itu gimana ceritanya? Yang mana? Tadi ada... Oh, kakak saya. Kakak ya? Jadi kakak saya nomor 2 itu, dia karena seperti yang tadi saya bilang kan ibu saya kerja sendiri. Anaknya dititipin ke om saya. Nah, itu kakak saya nomor 2 itu dititipin di om saya. Nah, beliau itu Muslim. Iya. Jadi akhirnya dari kecil Muslim, dan dia sekarang Dewan Kesenian Semarang. Masya Allah. Berarti tinggalnya di Semarang? Semarang. Semua keluarga di Jawa. Saya sendiri di sini. Terus kenapa Ibu pada akhirnya memutuskan masuk Islam? Pada awal sekitar, kan saya masuk syahadat itu Mei ya.
sekitar bulan Januari Februari itu saya mengalami bulan Maret April sekitar Februari lah, saya didiagnosa sama dokter itu bipolar. Bipolar. Jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi. Gitu. Jadi pada awalnya nggak ngerti apa itu, kalau zaman sekarang sih lagi tren mental healthy ya, kayak gitu. Jadi saya nggak ngerti waktu itu, cuma tiba-tiba salah satu teman saya yang biasa saya ajak sharing, beliau mu'alaf juga, bilang, kayaknya ada masalah deh kamu deh, ke psikiater gitu. Enggak lah, masa aku gila. Kayak gitu. Tapi kamu aneh gitu, karena kadang-kadang suka menangis yang tanpa sebab. Orang menangis itu kan pakai sebab, Pak. Betul. Orang meninggal, saudara meninggal menangis gitu kan, namanya ada sebabnya. Ini enggak, kadang-kadang nangis gitu. Bukan berarti nangisnya yang meraung-raung kayak gitu, enggak. Menangisnya itu pengen menangis gitu. Dan terus kemudian setelah menangis selesai, dan itu tuh sampai pada titik di mana saya nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Jadi 2 kali 24 jam saya nggak bisa tidur. Yang akhirnya saya memutuskan untuk ke psikiater. Kayak gitu, untuk psikiater. Sempat banyak pertimbangan, tapi sudah nggak kuat rasanya. Jadi yang dirasain waktu itu gini, tidak ada harapan. Kok hidup saya gini-gini terus? Masa depan saya bagaimana? Saya merasa orang paling berdosa sedunia. Saya merasa Tuhan tidak adil. Mestinya hidup saya nggak seperti ini, harusnya lebih baik. Harusnya saya bisa menjadi seperti orang lain yang menurut saya baik itu. Jadi kayaknya saya percuma hidup karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Kayak gitu sih. Dari situ akhirnya karena sudah nggak kuat, saya putuskan untuk ke psikiater. Begitu sampai psikiater, saya didiagnosa bipolar. Bukan bipolar sebenarnya, cuma depresi ke arah bipolar bahasanya psikiater waktu itu. Belum parah banget itu ya? Iya Pak, alhamdulillah belum enggak. Jadi depresi ke arah bipolar, jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi gitu. Kayak gitu Pak. Terus dari situ shock juga gitu. Ini shock yang kedua, dari awalnya shock dengan kehidupan, ini apalagi makanan apa gitu. Sempat pingsan juga waktu mendengar diagnosa itu gitu. Terus akhirnya harus kontrol setiap minggu sekali, harus minum obat untuk menenangkan, untuk membantu meringankan pikiran supaya tidak ada niat untuk bunuh diri. Seperti itu. Terus akhirnya pada awal puasa bulan Mei waktu itu saya putuskan untuk pulang, karena tempat terindah ketika kita mengalami kesesakan itu kan pulang, Pak ya. Iya. Jadi salah satu pilihan tempat yaitu saya harus pulang. Akhirnya saya pulang. Saya bilang sama waktu itu suami saya mau pulang, saya nggak kuat di sini, saya mau pulang. Saya pulang bersama dengan anak saya 1 Pak ya. Waktu itu masih 9 tahun. Saya pulang, di sana mulai belajar. Pertama yang saya lakukan sampai rumah tuh istirahat Pak. Jadi saya berapa hari cuma tidur, makan, tidur, makan, tidur. Di sana mulai belajar mengenali diri sendiri. Belajarnya sih nggak, maksudnya gini, bukan saya tidur, saya mau niat belajar, nggak kayak gitu. Karena kita bertemu dengan banyak hal, akhirnya tuh belajar dari situ gitu. Nah pada suatu saat kakak saya tuh bilang gini, kakak saya nomor 2 yang ceritain tadi, yang seniman tadi, kamu kenapa? Dia nanya waktu saya pulang malam-malam jam 2 malam. Saya didiagnosa bipolar, saya bilang. Lah kok bisa? Nggak tahu, saya bilang, ini yang saya rasain. Terus dia bilang, kamu selama ini ke gereja? Lah iya, kan nggak pernah absen. Yang kamu rasain apa? Ya begitu, saya bilang. Terus dia bilang, dia bilang gini, untuk berbuat baik manusia itu butuh agama nggak sih? Kakak saya nanya. Terus saya pikir,
Nggak tahu, saya bilang. Kakak saya jawab, untuk berbuat baik manusia itu nggak perlu agama. Karena manusia itu dikasih sama Tuhan itu hati nurani. Untuk mempertimbangkan baik dan tidak itu dari hati nurani. Kamu pergi di pinggir jalan, ada anak kecil mau ketabrak motor. Kamu diem aja. Kan pasti kamu selamatin. Karena memang itu yang menyuruh hati nurani kamu. Kakak saya bilang begitu. Oh, saya bilang. Terus dia bilang lagi, terus fungsinya agama di hidupmu untuk apa? Fungsinya Tuhan di hidupmu untuk apa? Kemudian kakak saya bilang, fungsinya Tuhan dan agama di hidupmu itu untuk kedamaian. Kalau kamu nggak dapat damai itu, kamu perlu pertanyakan, kamu yang salah mengartikan agamamu atau agamamu yang memang tidak ada damai. Waktu itu kakak saya bilang gitu. Akhirnya saya berpikir, iya, yang saya cari apa sih? Kok hidup saya kayak gini gitu? Berarti saya nggak ketemu itu yang namanya damai. Dari situ mulai berpikir, kemana saya cari damai? Damai itu kemana, tenang itu kemana gitu. Terus saya ketemu, kemudian waktu itu kan karena namanya mudik Pak ya. Mudik kita ketemu dengan beberapa orang. Nah di Kaliwungu itu kan kota santri ya. Kota santri ya. Jadi teman saya full hampir 100% itu muslim semua gitu. Nah saya ada sahabat waktu zaman SMA, waktu itu dia janda Pak. Suaminya meninggal. Dia janda punya anak 4 kalau saya nggak salah, 4 atau 5 gitu. Nah saya main ke rumahnya gitu. Rumahnya tuh kecil, kiosnya kecil dan berantakan. Saya tanya, kamu dapat makan dari mana? Ya kios. Hah? Minyak goreng cuma 5 biji, beras cuma sekarung, cukup untuk ngasih makan anakmu? Saya bilang begitu. Dia jawab, Susi, kalau kamu pakai ukuran logikamu, ya nggak masuk. Saya percaya, dia bilang, saya percaya ketika Allah ambil suami saya, maka dia akan berikan semua kebutuhan saya. Karena Allah ngambil suami saya itu nggak cuma ngambil, pasti ada sesuatu yang dia mau kasih. Jadi saya percaya. Dan kamu lihat, sudah berapa tahun suami saya meninggal, dan saya baik-baik saja bersama anak-anak saya. Itu saya belajar, itu kan level keimanan yang tinggi menurut saya Pak ya. Iya. Jadi betul-betul itu kayak menampar saya gitu. Wih, keren ini gitu. Kok bisa sehebat itu keimanannya gitu, kepercayaannya itu. Kok saya nggak bisa kayak gitu? Salah saya di mana? Kemudian saya pulang, saya pikir ini salahnya di mana sih hidup saya? Saya pikir lagi, oh iya memang hidup saya nggak ada damai. Jadi hidup saya itu selalu full dengan harus cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Dan itu tuh kayak apa ya, lelah Pak ya. Iya. Lelah, melelahkan gitu. Kayak gitu. Kemudian dari situ tertarik apa sih yang dipunyai Muslim kok sampai dia punya keyakinan sekuat itu, punya keimanan sekuat itu terhadap kehidupan. Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saya ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan, baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat kompletnya. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Karena kan nggak mudah menghidupi anak 5 sendirian gitu, dengan kondisi yang
kita lihat kayak gitu. Tapi dia bisa senyum, dia bisa tertawa, dia masih bisa masakin saya waktu itu. Saya datang, saya dimasakin gitu, luar biasa gitu. Terus kemudian saya bingung, saya cari tenang di mana, itu waktu itu masih bingung. Saya ngobrol sama kakak ipar saya nomor 3. Kakak saya nomor 3 itu yang perempuan itu memang orangnya agak keras, Pak. Nah, saya tanya sama kakak ipar saya nih, Mas, kok bisa ngadepin Mbak kayak gitu sih? Gitu. Ya, orang memang Mbakmu kayak gitu. Mas, nggak capek hidup bayar utang terus? Saya bilang, ya bagaimana kalau nggak dihidupi, emang hidupnya begitu, Sus. Wes, pokoknya itu hidup dijalani. Kalau memang waktunya dapat rezeki. Lah bagaimana? Dia bilang, Mas nggak beban. Yo beban, nggak capek, yo capek. Tapi kok masih bisa jalan? Lu lah gimana, pasrah sama yang di atas? Dia bilang. Itu kayak memang obrolan itu sederhana, Pak ya. Yeah. Obrolan itu sederhana, tetapi itu menyentuh hati saya gitu. Bahwa memang hidup tuh harus dijalani, dan dia tuh kayaknya ringan, ngomong gitu tuh ringan gitu. Hidup tuh memang harus dijalani, ya gimana gitu kan. Memang takdirnya udah kayak gini. Nah, dari dia saya mengenal kata takdir. Oh, takdir. Apa itu takdir? Gitu. Akhirnya mulai berpikir lagi gitu. Nah, kita tuh orang bipolar itu kan susah tidur, Pak. Gitu, susah tidur. Nah, waktu itu masih dalam pengobatan, saya dikasih obat 1 bulan waktu itu sama psikiater. Memang izin mau pulang sebulan dikasih obat. Nah, suatu malam tuh saya nggak bisa tidur. Kayak biasa scroll HP, lihat YouTube. Kalau biasanya kan kita lihat YouTube itu kalau kita ketik khotbah itu yang keluar kan pendeta ya kan? Pendeta khotbahnya pendeta gitu ya. Yeah. Kalau kita ketik ceramah mungkin baru Pak Ustadz gitu ya. Kayaknya begitu Pak ya. Yeah. Saya kan nggak pernah ketik ceramah, Pak. Pasti ketiknya khotbah kan gitu. Suatu saat saya ketik khotbah gitu. Tapi yang keluar itu ada beberapa ustadz itu. Mikir nih, kok keluar ustadz gitu. Mau saya buka, orang Kristen kok nonton ustadz khotbah kayak gitu. Tapi waktu itu kebuka juga. Nah, waktu itu tuh ada khotbah ceramahnya Ustadz Habib Novel. Novel Alaidrus. Iya, dari Solo itu. Nggih, betul. Nah, waktu itu beliau menyampaikan bagaimana cara menjalani hidup. Simple banget, dan itu tuh sudah pernah saya dengar dan sering saya dengar, bukan dari Habib ya, maksudnya dari hal-hal yang lain di sebelum-sebelumnya gitu. Bahwa hidup tuh memang harus hari ini gitu kan. Itu tuh quote-quote kayak gitu kan sering kita dengerin gitu, sering kita tahu lah gitu. Tapi waktu itu tuh Habib Novel itu menjelaskannya itu ringan banget gitu, bahwa orang tuh hidup ya sekarang, karena kemarin itu nggak bisa diulang, sudah berlalu, nggak bisa disesali. Dan besok belum tentu kita hidup, besok bisa jadi kita mati. Saya waktu itu nangis, air mata nggak bisa berhenti. Capek, Pak. Tapi capek fisik, lega hati. Oh gitu? Ya. Kenapa? Waktu itu yang bikin saya nangis itu satu, saya diingetin dari khotbah itu satu, dari ceramah itu yang saya ingetin, saya diingetin itu, saya lupa bahwa saya itu nggak hidup selamanya. Bahwa saya besok itu bisa mati. Yang artinya, saya nggak perlu mikirin masa depan saya 10 tahun lagi. Wong kita belum tentu ada di sana. Bisa jadi besok pagi atau sejam lagi saya mati. Itu yang membuat saya lupa bahwa hidup itu ada akhirnya. Itu membuat saya dari situ kayak mulai mengikhlaskan segala kesalahan saya di masa lalu. Karena saya itu merasa orang paling berdosa sedunia. Bahasa kasarannya tuh gini, dosa apa yang nggak pernah saya bikin, Pak, dulu? Sebelum ya bukan ya aktif di gereja, cuma kan namanya orang hidup, Pak ya, banyak hal yang kita lakukan gitu dari zaman kecil muda gitu. Itu dari malam itu tuh saya lepasin semuanya, saya bilang ya memang saya memaafkan diri saya, segala dosa saya memaafkan gitu, saya maafin diri saya gitu. Mulai menerima bahwa ya hidup saya itu seperti ini. Mulai menerima bahwa memang bapak saya itu meninggal saat saya masih kecil.
dari dulu saya nggak pernah terima itu. Kenapa bapak saya meninggal? Tuhan tuh nggak adil. Orang lain tuh bisa bersama bapaknya, saya enggak. Kalau seandainya bapak saya masih hidup, mungkin saya nggak akan kayak gini. Mungkin hidup saya bisa lebih baik, mungkin pendidikan saya bisa lebih baik, mungkin masa depan saya bisa lebih baik itu. Saya itu yang paling saya nggak bisa terima adalah kematian bapak saya. Saya nggak kenal saya tuh nggak kenal bapak saya itu kayak apa, mukanya tuh nggak lihat, kecuali dari foto gitu. Bukan saya kehilangan bukan saya kehilangan fisiknya, tapi saya kehilangan momennya, Pak. Sosoknya orang tua, ayah nggak punya. Ayah, gitu ya. Ya. Jadi kayak itu tuh yang betul-betul saya nggak bisa terima dari Tuhan gitu. Kenapa kok begitu? Nah malam itu tuh saya bisa melepaskan itu bahwa memang garis hidup saya begini, dan saya dari malam itu mulai jadi kayak gini, rasanya tuh kayak gini. Oh iya, saya punya bapak. Walaupun bapak saya meninggal, tapi saya punya bapak gitu. Saya diingetin bahwa saya punya bapak, karena selama ini rasanya tuh kayak saya nggak punya bapak. Karena memang saya nggak kenal sama sekali bapak saya gitu. Jadi malam itu tuh kayak, iya saya punya bapak. Dari hari itu tuh, bapak saya waktu dulu tuh ceritanya meninggalnya tuh di laut, Pak. Waktu masih tugas gitu. Besoknya saya ke laut. Saya cuma, saya hello gitu. Oh iya saya punya bapak. Bapak saya dulu meninggalnya di sini gitu. Itu kayak, merasa memiliki orang tua. Itu tuh rasanya tuh kayak kayak, oh iya saya ada asal usulnya gitu. Itu momen yang nggak akan saya lupakan gitu. Nah dari malam itu kan saya menangis. Saya menangis, saya bukan menangis yang seperti biasanya kan. Saya menangis karena saya kelelahan, karena beban terlalu banyak gitu, merasa beban hidup banyak gitu. Malam itu tuh saya menangis, separuh beban saya itu hilang. Saya ngerasa separuh beban saya hilang, saya ngerasa lebih ringan untuk melangkah gitu. Jadi pikiran lebih ringan, semua lebih ringan walaupun saya menangis. Jadi saya menangis waktu itu tuh keluarga sempat bingung kenapa gitu. Mereka nggak ngerti apa yang saya rasakan, karena saya mau jelaskan juga mereka belum tentu memahami. Jadi akhirnya saya hanya menangis saja di kamar, nggak ngomong apa-apa. Saya menangis kemudian, ya Allah, belum ya Allah waktu itu terima kasih, beban saya sudah hilang 50% gitu. Nah, dari situ mulai tertarik, kok saya dapat ajaran, kok gini, mulai tahu konsep hidup. Jadi dari apa yang dikhotbahkan sama Habib Novel itu mulai tahu konsep hidup, bahwa hidup itu ya hari ini, sekarang, at the moment gitu, bukan kemarin, bukan besok. Oh, ternyata konsep hidup tuh seperti itu. Jadi ternyata selama ini saya hidup tuh nggak punya konsep. Saya menjalani hidup, menjalani saja seperti yang orang lain lakukan. Bukan konsep yang saya punya sendiri gitu. Jadi waktu itu saya betul-betul menemukan ya, ternyata kayak gini toh orang hidup tuh seperti ini toh. Itu yang luar biasa. Kemudian saya ngobrol sama kakak ipar saya juga nomor 2 gitu, banyak ngobrol tentang apa itu ikhlas, mulai banyak tanya apa itu takdir, apa itu menerima kehidupan seperti itu. Kemudian mulai tertarik, saya punya teman memang dari awal dia dampingi saya untuk kita ngobrol gitu. Kita kan orang bipolar tuh pasti butuh teman ngobrol, Pak. Jadi kita tuh butuh orang yang bisa membantu kita untuk menilai diri kita gitu. Nah, saya tanya sama dia, sama temannya, apa yang kamu rasakan ketika sholat? Kemudian dia jawab, Masya Allah, sholat itu bikin tenang. Dia jawab begitu. Oh, bikin tenang ya? Saya bilang. Kemudian saya pikir lagi, saya lihat beberapa teman yang sholat. Kemudian saya bilang sama dia, boleh nggak saya sholat? Kemudian teman saya bilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya syahadat dulu. Terus saya jawab, syahadat itu kan ikrar ya, perjanjian bahwa kita masuk Islam. Kan saya belum berikrar, saya nggak mau berikrar dulu. Lah kenapa? Lah kan saya belum tentu ketemu tenang di Islam. Kan yang saya cari tenang dan damai. Memang Tuhanmu punya tenang dan damai? Saya ini masih nanya nih, saya mau sholat tuh mau nanya, Tuhan punya tenang dan damai nggak? Saya bilang, lah kalau saya sudah ikrar syahadat terus tiba-tiba nggak ketemu tenang, gimana? Situ mau jamin saya ketemu tenang?
Saya bilang begitu. Ya sudah, kalau kamu maunya begitu, sholat aja. Yang penting satu, sebut nama Tuhanku itu Allah. Dia bilang gitu. Oke, saya sholat ya, iya. Terus saya bilang, ajarin dong. Saya bilang gitu. Ya, kan katanya mau ketemu Tuhan. Kalau kamu ngikutin sholat yang sepenuhnya itu, nggak kayak gitu. Yang penting kamu sebut nama Tuhanku, namanya Allah. Dia bilang gitu. Oke. Akhirnya, karena waktu itu kan ibu saya Kristen, Pak. Dan saya tidak sanggup untuk melihat, atau saya bukan takut ya, arahnya takut mengecewakan ibu. Akhirnya malam-malam, karena keponakan saya sudah muslim, saya bilang, saya tidur di kamar ponakan, saya mau sholat, bukan, saya mau sujud. Waktu itu saya sebut gitu. Oh iya, tante, dia bilang. Saya wudhu sebisa saya, kemudian saya sujud. Saya sujud, saya cuma bilang, ya Tuhan, yang bernama Allah, yang belum pernah saya sembah sebelumnya. Saya butuh tenang, saya butuh damai. Punya itu enggak? Kalau punya, mau kasih saya enggak? Saya bilang. Kalau boleh enggak saya minta tenang itu? Kalau memang ada, kasih saya tanda. Apa itu tenang? Kasih saya tanda. Apa itu damai? Seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai apa sih, intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.